Oke, selamat pagi, selamat siang. Mohon maaf seluruh warga Kabupaten Kediri dan seluruh warga Indonesia. Hari ini KPU Kabupaten Kediri mendapatkan sebuah berkah. Kita mendapatkan sebuah datangan tamu istimewa yang meskipun tidak sengaja, tapi beliau berkenan untuk singgah di KPU Kabupaten Kediri. Beliau adalah salah satu maskot kami di KPU karena beliau adalah pimpinan tertinggi di kami. Untuk itu kami berharap seluruh warga Kabupaten Kediri bisa menyimak diskusi kita kali ini, podcast kita kali ini. Kita akan berbincang secara ringan bersama beliau untuk bisa mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu, mendapatkan petua dan apapun yang bisa kita sharing kali ini. Kita masuk pada bincang demokrasi Kabupaten Kediri. Selamat siang, Pak Barsa. Ya, senang ya. Selamat siang. Terima kasih hadirannya. Mohon maaf kita tidak bisa menyambut dengan meriah karena ini kehadiran panjenengan yang sungguh kita nantikan sebenarnya, tapi kita baru kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan beliau. Gimana kabarnya? Baik, sehat ya. Jadi sebetulnya dari dulu ya, saya ada rencana untuk bisa hadir, tetapi karena padatnya jadwal ya, dan kebetulan saya ada agenda ke Jawa Timur ya, kemudian saya berusaha untuk bisa hadir sekaligus menyaksikan secara langsung ya kondisi di kantor KPU Kediri ini. Siap. Terima kasih Bli. Jadi kami ini anugerah bagi kami ya, karena kami tidak bisa mungkin kalaupun mengundang jadwal dari KPU RI juga segitu padat, hari ini kita bisa bertemu. Bli mungkin bisa memberikan pesan Bli. Jadi di situasi ini kami kebetulan juga setelah melaksanakan pilkada, sosialisasi dan macam-macam, mungkin ada yang pesan yang kita sampaikan untuk warga Kabupaten Kediri, untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Kediri, baik itu masyarakat maupun teman-teman penyelenggara. Ya, baik. Yang pertama tentu kami KPU RI mengucapkan terima kasih ya. Pertama kepada jajaran penyelenggara, khususnya KPU Kabupaten Kediri bersama ad hoc ya, PPK, PPS dan KPPS yang telah tentu bekerja keras ya di tengah-tengah berbagai tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini. Jadi tugas-tugas kelembagaan, amanah yang diberikan ya oleh undang-undang sudah dilaksanakan. Jadi tentu kami berterima kasih. Sejalan dengan itu juga sangat ingin mengajak kita semua untuk berdoa ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan dapat menyelesaikan keseluruhan tahapan sampai dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih. Saya kira kewenangan KPU pada pokoknya sampai di situ. Kemudian berikutnya tentu kepada mitra kerja kita ya, kepada Bawaslu dan jajarannya, terima kasih atas koordinasinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepada stakeholder di Kabupaten Kediri. Tentu tanpa peran masyarakat ya, khususnya masyarakat pemilih, saya kira akan sulit ya bagi jajaran penyelenggara untuk bisa menyukseskan agenda Pilkada serentak lanjutan 2020 ini. Betul. Dan dapat saya sampaikan sebetulnya kami tentu ya secara khusus memang kaitannya dengan Kabupaten Kediri ya, tapi secara nasional kami telah menghitung ya bahwa rata-rata nasional tingkat partisipasi pemilih itu mencapai 76,09% ya. 76,09%. Betul. Jadi kalau target nasional sebenarnya 77,5 ya. Jadi ada sedikit koreksi dan ini tentu hal yang luar biasa ya. Dan apalagi di masa pandemi Beli. Betul ya. Karena sebelumnya banyak yang mengkhawatirkan partisipasi itu akan turun ya. Tapi sekali lagi ini tentu salam hormat kami ya kepada warga negara yang telah memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya. Jadi mudah-mudahan dengan tingkat partisipasi yang saya katakan tadi ya, jadi terjadi kenaikan cukup signifikan di berbagai daerah. Kepala daerah terpilih itu adalah kepala daerah yang mendapat legitimasi masyarakat, yang legitimate, kemudian dapat menyampaikan atau melaksanakan ya apa yang kemudian menjadi visi misi dan programnya ya, sehingga apa yang menjadi keinginan publik, cita-cita dan harapan masyarakat itu bisa diwujudkan setidaknya dalam waktu 5 tahun ke depan gitu. Dan alhamdulillah Kediri juga kenaikan ini Beli. Jadi meskipun ini masa pandemi dan kita baru ya, satu pasangan calon itu menjadi ide yang baru di Kediri, tapi kebetulan dan ini beberapa tesis yang kita diskusikan sama teman-teman, memang harapan adanya pemimpin baru itu mengalahkan ketakutan terhadap COVID. Sepertinya itu. Kita berharap bahwa memang ini adalah memang masyarakat pengen ada sesuatu yang baru di Kediri karena ini sejak tahun 2005 ini partisipasi tertinggi kita.
semenjak pelaksanaan penyelenggaraan pilkada langsung. Ya, tentu kami mengucapkan selamat ya kepada KPU Kabupaten Kediri berserta jajaran. Dan memang kalau kita lihat secara lebih jauh ya, KPU memang memiliki kewajiban ya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka membuka ruang partisipasi masyarakat. Tapi faktor partisipasi itu tentu tidak saja tergantung kepada sosialisasi KPU. Betul. Jadi faktor kandidat ya, visi misi dan program, dan yang tidak kalah penting adalah harapan masyarakat. Betul. Kalau masyarakat merasa memiliki harapan akan perbaikan, adanya perubahan, adanya kemajuan, tentu mereka akan antusias. Nah, selain itu saya melihat bahwa koordinasi yang kita lakukan selama ini ya, termasuk di Provinsi Jawa Timur ya, di Kabupaten Kediri ini berjalan dengan baik. Protokol kesehatan ya dapat diterapkan sehingga masyarakat tidak merasa khawatir gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal penting yang telah kita lalui ya, dan mudah-mudahan ini bisa nanti saya berharap bisa dicatat dengan baik, bila perlu dituliskan dengan baik ya, sehingga kita memiliki satu sejarah ya bagaimana menyelenggarakan pemilu atau pilkada di masa bencana, baik bencana alam maupun non alam dan lain sebagainya, dan ini akan menjadi satu referensi penting bagi masyarakat ya, dan termasuk bagi penyelenggara dalam menghadapi berbagai kompleksitas penyelenggaraan ke depan. Li, ini kan tahapan sudah selesai nih, Li. Kita sudah masuk pada mendekati penetapan ini. Tapi KPU kan tidak berhenti nih, kami bertugas masih 5 tahun ke depan. Kira-kira dengan situasi ini kami di Kediri, di teman-teman di penyelenggara, apakah memungkinkan ini kami menggunakan rumah pintar pemilih itu untuk bersama masyarakat belajar tentang demokrasi? Kira-kira kiatnya apa bagaimana agar RPP ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat? Karena ini bukan untuk kami, ini kan sebenarnya untuk masyarakat, untuk belajar bersama, Bli. Jadi begini sebetulnya. Kalau kita berbicara konteks pemilu ya, demikian juga pilkada. Jadi ada agenda-agenda tahapan yang diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU mengenai tahapan itu sendiri. Ya. Jadi kalau tahapannya sudah berakhir, tentu satu periode penyelenggaraan itu sudah selesai. Tapi ada juga satu program yang memang berkelanjutan ya. Jadi salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Jadi saya dengan teman-teman dan jajaran di KPU telah mendiskusikan hal ini. Jadi salah satu tagline kita ke depan ya, selain apa yang kita kenal selama ini ya, jadi misalnya pemilih berdaulat negara kuat ya, kemudian ada juga KPU melayani, ada DPT berkelanjutan. Nah, menurut saya ini tentu akan menjadi lebih baik ya, lebih optimal ketika kita dorong partisipasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Ya, kenapa? Karena sebetulnya persoalan-persoalan demokrasi itu tentu bukan hanya soal-soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga ada soal edukasi di situ, soal membangun karakter ya, dan juga bagaimana menumbuhkan ya budaya demokrasi itu sedini mungkin di kalangan generasi muda. Jadi tagline kami itu divisi bahagia, Bli. Jadi kalau divisi Parma itu divisi bahagia karena kami selalu bahagia ketemu banyak orang. Iya. Kita lupa ini, kita perkenalkan ya, beliau ini sebenarnya adalah Bli Made itu sudah 2 periode di KPU provinsi ya, beliau. Betul. Atau dari kabupaten dulu sebelumnya? Jadi saya 2 periode di KPU Provinsi Bali ya. 2 periode KPU Provinsi Bali. Betul. Sebelumnya periode pertama adalah anggota. Kemudian saya dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua. Dan sempat juga di Bawaslu Provinsi ya. Sempat di Bawaslu Provinsi juga. Jadi saya kira bersama teman-teman saya sudah cukup lama juga bersama-sama begitu ya, diberikan kesempatan untuk sebagai penyelenggara. Jadi kalau boleh ngomong ini ahlinya ahli ya ini, atau suhu lah itu ahlinya ahli lah ini. Jadi beliau adalah Idewa Kade Wiyarsa. Lengkapnya siapa? Yang benar siapa? Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi. Ya. Idewa Kade
Wiyarsa Rakasandi ya. Betul. Beliau adalah komisioner KPU RI divisi Parmas. Beliau memang ya ahlinya partisipasi, pastinya beliau adalah memang yang bisa menekan ini. Kemudian yang mungkin ini pesan untuk mungkin bisa memberikan pesan ya di kami untuk warga Kabupaten Kediri ke depan, karena meskipun setelah pilkada habis ini kami akan menghadapi pemilihan bupati, mungkin pemilihan gubernur, pemilihan gubernur ke depan atau pemilu, mungkin apa pesan biar kedewasaan, meskipun dalam sejarah kita nggak pernah nih ada persoalan konflik setelah pemilihan, nggak pernah, tapi kita berharap bahwa tidak hanya itu, tapi setelah itu juga pemilu yang damai, pemilu yang asik itu ya, mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan pada kami. Ya, jadi begini, tahapan pertama ya, tentu kalau kita melihat pemilu atau pilkada adalah prosedurnya, betul. Maka orang mengatakan demokrasi prosedural ya. Jadi saya kira untuk Kabupaten Kediri masa-masa itu sudah dapat dilalui dan dilaksanakan ya. Ya. Nah tentu ke depan kita harus memasuki ya pada kualitas penyelenggaraan yang sering disebut sebagai demokrasi yang lebih substantif ya. Nah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan itu tentu perlu persiapan ya, perlu persiapan, dan diantaranya adalah pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan ini tentu saya melihatnya tidak hanya satu arah ya. Jadi masyarakat ya, para stakeholder terkait juga perlu kita dengarkan gitu ya. Jadi saya punya pengalaman yang sangat penting tentang hal ini. Sebagai contoh misalnya selama masa pandemi ini saya hampir 175 kali ya. 175 kali diberikan kesempatan atau diundang atau ditugaskan untuk hadir dalam webinar ya. Ya, jadi saya data karena file dan foldernya saya himpun ya. Siap. Untuk mengetahui perkembangannya. Jadi kalau boleh saya bilang, mohon izin, partisipasi ini bisa meningkat ya, bahkan di masa pandemi itu tidak terlepas dari masukan-masukan masyarakat. Betul. Siap. Terkadang ada yang seolah-olah ya, kalau kita tidak jernih melihatnya seperti kritik gitu. Ya, betul. Tapi saya selalu memaknai bahwa itu sebagai bentuk kecintaan ya, kepedulian, concern gitu. Nah, lalu kalau kita bisa mendengar ya, menyimak, memaknai dan juga meminta masukan-masukan, ya saya kira beliau-beliau itu dengan senang hati memberikan kontribusinya begitu. Nah, inilah menurut saya paradigma kita ke depan ya, melakukan persiapan. Jadi tentu persiapan penyelenggara, internal penyelenggara, kemudian persiapan bagi masyarakat ya, termasuk pemilih, dan persiapan juga bagi peserta ya. Baik. Pendidikan pemilih itu boleh, apakah hanya untuk peserta atau pemilih, apakah boleh pra pemilih atau untuk mahasiswa atau gimana, Bdi? Ya, saya kira tentu disesuaikan materinya ya. Materinya, betul. Ya, betul. Jadi kalau saya melihat selama ini, kalau kita misalnya memberikan informasi tentang kepemiluan bagi pemilih pemula ya, tentu berbeda dengan kita memberikan sosialisasi atau informasi-informasi kepada mereka yang telah dewasa atau berpengalaman ya. Dan tentu juga berbeda metodenya bagi anak-anak misalnya yang masih dalam proses pendidikan di tingkat sekolah dasar SD atau SMP. Pra pemilih ya, kita betul pra pemilih. Jadi ini memang harus berhati-hati, sebab kalau kita salah, ini bisa saja menimbulkan persepsi yang berbeda. Dan ini harus kita jaga, karena generasi muda ini saya kira adalah harapan kita ya. Masa depan demokrasi Indonesia tentu ada di generasi muda, di anak-anak muda yang kini sedang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu tentu metode, kemudian materi ya, dan lain sebagainya juga harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhannya. Siap. Ya, Bli, terima kasih Bli atas kehadirannya. Kita berharap nanti suatu saat kita bisa mengundang lebih asik lagi dalam situasi yang lebih panjang, dan kita berharap nanti ada waktu lah Bli bisa singgah lagi ke sini, apakah dalam kunjungan resmi atau dalam apa. Yang penting kami memang berterima kasih sekali lagi bahwa kami juga bisa melaksanakan seperti ini atas bimbingan dari KPU RI. Kita beberapa kali ikut rakor KPU RI daring, dalam tanda kutip, bahkan bisa sebut garing juga karena kita 6 jam lebih rapat, dan kami yang sebagai peserta aja kecapean, apalagi Bli yang sebagai pemateri itu. Dan kita berterima kasih betul atas petunjuknya, atas masukannya dari KPU RI. Semua kita sangat berterima kasih kita bisa melaksanakan ini. Mungkin ada kata pesan yang bisa disampaikan lebih untuk kami di akhir bincang demokrasi Kabupaten Kediri ini. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi KPU
baik kepada KPU Kabupaten, kepada peserta dan masyarakat ya, sehingga kemudian tahapan pilkada di masa pandemi khususnya di Kabupaten Kediri ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Tentu itu tidak mungkin ya kami lakukan sendiri. Saya berharap sinergi semacam ini dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita, tentu dengan tetap menjaga ya prinsip-prinsip integritas, kemudian juga menjaga dan memberikan penghormatan terhadap kedudukan dan kewenangan masing-masing. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan ya sekali lagi ke depan kita akan bisa melakukan hal-hal yang baik ya, yang positif dalam rangka kemajuan demokrasi di tanah air. Siap. Oke, terima kasih oleh warga Kabupaten Kediri seluruhnya, kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang kita bisa bincang bersama. Ini kesempatan langka kita dan terima kasih atas semuanya yang berpartisipasi. Kita bisa belajar dari beliau, ahlinya ahli, suhunya suhu, itu boleh dari KPU RI bisa berkenan hadir dari Pak Wiarse, kita panggilnya Bli Wiarse karena beliau memang dari Bali dan beliau bisa memberikan masukan bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore, salam berbahagia bagi kita semua, salam demokrasi. Selamat sore, terima kasih.